Ini Bapak Ibu ya, karena untuk teman-teman yang belum bisa join pada malam hari ini agar tidak tertinggal akan materi yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi webinar pada malam hari ini terkait dengan program perkuliahan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman tim PMB yang sudah join di sesi webinar pada malam hari ini dengan tema Pas Tuntas Perkuliahan Program RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. About Us atau tentang kami, jadi Magister Manajemen Unisula sendiri didirikan pada tanggal 8 Juni tahun 2001. Dan selama lebih dari 2 dekade, Magister Manajemen telah melahirkan lebih dari 1.500 alumni. Dan untuk akreditasi sendiri, Magister Manajemen alhamdulillah sekarang mendapatkan predikat akreditasi baik sekali dari Lamemba. Kemudian untuk profil lulusan dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula sendiri, kami yang pertama ada manajer di bidang keuangan, SDM, pemasaran, strategi, ataupun manajer-manajer di bagian lain. Kemudian ada juga entrepreneur atau pengusaha, dan yang ketiga ada akademisi ataupun dosen. Selanjutnya, di sini tertera mengenai pengelola program studi. Yang sebelah kanan ini ada Profesor Dr. Ibnu Hajar SEMSI. Beliau merupakan Ketua Program Studi Magister Manajemen yang saat ini menjabat. Dan yang sebelah kiri ini ada Ibu Dr. Siti Sumiati SEMSI. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Prodi Magister Manajemen. Selanjutnya di sini juga tertera terkait dengan sertifikat yang kami miliki di program studi Magister Manajemen yang untuk akreditasinya sendiri adalah baik sekali. Ini berlaku sejak tanggal 30 September tahun 2022 sampai dengan 30 September tahun 2027. Selanjutnya, untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula, kami sudah memiliki 13 guru besar di bidang ilmu manajemen. Ya, Prof. Ibnu juga sudah menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi. Dan ini di pojok kiri bawah itu ada Profesor Dr. Heru Sulistyo SEMSI. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula yang saat ini menjabat. Selanjutnya Bapak Ibu, karena webinar pada malam hari ini temanya untuk mengupas tuntas program perkuliahan RPL, di sini saya akan menjabarkan terkait apa sih sebenarnya RPL itu. Jadi RPL sendiri Bapak Ibu memiliki kepanjangan rekognisi pembelajaran lampau, yaitu suatu proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang melalui pendidikan formal atau non-formal atau informal sebelumnya dan atau dari pengalaman kerja. Kemudian untuk keunggulan dari RPL sendiri itu apa aja? Yang pertama ada pengakuan SKS. Jadi Bapak Ibu, RPL itu ada dua tipe. Yang pertama ada tipe A1 dan ada RPL tipe A2. Untuk RPL tipe A1 ini itu pengakuan atas pendidikan atau formal atau informal sebelumnya. Jadi misal Bapak Ibu pernah kuliah S2 di kampus lain, itu belum selesai, itu melanjutkan di kampus yang ingin didaftarkan. Namun pada Magister Manajemen Unisula sendiri, kami hanya bisa menerima mahasiswa untuk RPL tipe A2 atau kata lain itu kita menerima mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Jadi apabila nanti ada calon mahasiswa yang ingin mendaftar tapi ingin transfer, jadi dari universitas lain dan ingin melanjutkan di Unisula, itu kami belum bisa menerimanya. Karena kami hanya menerima mahasiswa dengan minimal pengalaman kerja selama minimal pulang, minimal 3 tahun, begitu Bapak Ibu. Dan untuk pengakuan SKS-nya tersendiri, kita itu untuk program Magister itu maksimal 50% Bapak Ibu. Jadi terkait dengan biaya pun lebih hemat daripada program reguler ataupun program yang lainnya. Kemudian terkait dengan masa studi atau lama belajarnya pun lebih singkat daripada program reguler Bapak Ibu. Karena kan biasanya untuk program reguler sendiri jenjang magister itu selama 4 semester atau 2 tahun.
Namun untuk di program RPL itu kami untuk masa studinya itu hanya 12 bulan atau 2 semester saja. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita berfokus pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Di dalamnya kita berfokus pada pasal pasal B, rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Nah, ini dijelaskan juga RPL tipe A ya Bapak Ibu ya. RPL tipe A1 ini yang pertama program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, yang kedua pendidikan non formal atau informal dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Nah, untuk di Magister Manajemen RPL Magister Manajemen Unisula, kami hanya menerima mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Pengalaman kerja minimal 3 tahun ini jadi akumulasi dari pertama kali kerja Bapak Ibu, bukan di tempat kerja yang terakhir ya. Jadi misal di tempat kerja saat ini saya baru pindah tuh baru 1 tahun itu bagaimana Mbak? Itu bisa mendaftar. Selagi sebelumnya itu Bapak Ibu memiliki pengalaman kerja di tempat lain begitu. Kemudian di surat salinan ke di Ristek tentang petunjuk teknis rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan akademik. Kita berfokus pada pasal 7 ayat 1 RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dilakukan Iya, Pak. Alhamdulillah. pengakuan capaian pembelajaran secara parsial. Yang ayat kedua, pengakuan capaian pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari yang pertama program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, yang kedua pendidikan non formal atau informal dan atau pengalaman kerja setelah lulus pada jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain sederajat. Nah, terkait dengan panduan pendaftaran penerima mahasiswa baru program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau ini jadi setiap universitas itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya terkait dengan panduannya karena kan ini memang sudah dari keputusan Kementerian Pendidikan terkait dengan panduan ataupun prosedur pendaftarannya itu sudah diserahkan ke tiap universitas masing-masing. Jadi itu setiap universitas pasti memiliki kebijakan ataupun panduan pendaftaran yang berbeda-beda. Entah itu dalam satu universitas tersebut menyelenggarakan program RPL tipe A saja ataupun RPL tipe A1 ataupun RPL tipe A2 begitu. Maka dari itu untuk Magister Manajemen Unisula sendiri kami hanya membuka RPL tipe A2 dengan pengakuan pengalaman kerja minimal selama 3 tahun. Kemudian di dalam buku panduan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru program RPL sendiri, kita berfokus pada poin C Bapak Ibu. RPL pada program Magister dapat diakui SKS-nya sebanyak-banyaknya 50% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing program studi. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pengakuan konversi SKS dari pengalaman kerja itu maksimal untuk jenjang S2 itu 50% Bapak Ibu. Jadi nanti untuk masa studinya yang harusnya selama 2 tahun atau 4 semester, untuk RPL sendiri kita hanya 12 bulan ataupun 2 semester. Nah, di sini tertera Bapak Ibu gambaran mengenai kurikulum yang nantinya Bapak Ibu akan lalui ketika mengikuti perkuliahan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Kita berfokus pada semester 1 dulu Bapak Ibu. Di sini tertera ada 7 mata kuliah dengan beban SKS itu totalnya 21. Nah, dari 21 SKS ini, jadi nanti Bapak Ibu di semester 1 itu selama 6 bulan itu akan melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara full. Jadi paling dalam satu minggu itu Bapak Ibu hanya ada 7 kali pertemuan. Karena kan di situ ada 7 mata kuliah. Untuk perkuliahannya itu kami dilaksanakan di hari Senin sampai dengan Jumat
jam 6 jam 18.00 dan jam 20.00. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ada kelas di jam 18.00 nanti selesai di jam 8. Namun apabila dimulai di jam 8 berarti selesainya jam 10. Itu waktu Indonesia Barat. Jadi nanti untuk satuan waktu yang lainnya selain WIB itu nanti bisa menyesuaikan saja dengan WIB ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk semester 2-nya Bapak Ibu di sini kenapa di keterangannya sudah tertulis RPL? Nah, nanti Bapak Ibu untuk RPL ini sudah masuk ke dalam pengkonversian yang Bapak Ibu miliki nantinya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah mendaftar, itu kan nanti akan kami mintai untuk pemberkasan. Nah, di dalam pemberkasan itu nanti Bapak Ibu bisa dikirimkan terkait dengan daftar riwayat hidup, surat keterangan kerja, dan lain-lainnya, sertifikat yang Bapak Ibu miliki untuk pengkonversian di program RPL Magister ini. Jadi nanti terkait dengan SKS yang harusnya Bapak Ibu tempuh di semester 2 yang ada 5 mata kuliah ini dengan berat 15 SKS, jadi nanti tidak perlu ditempuh lagi. Soalnya ini sudah dikonversi dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun yang Bapak Ibu miliki. Begitu ya. Jadi kemudian untuk yang semester 2-nya Bapak Ibu nanti hanya ada beban SKS sebesar 6 SKS ya ini untuk beban tesis saja. Nah, jadi nanti untuk semester 1 Bapak Ibu berfokus pada perkuliahan, semester 2 nanti Bapak Ibu berfokus hanya untuk tesis begitu ya. Jadi untuk total total Bapak Ibu SKS yang harus ditempuh untuk Magister Manajemen, program RPL Magister Manajemen sendiri itu ada 27 SKS dengan 21 SKS di semester 1 dan 6 SKS di semester 2. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat di semester 1 itu di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu, metodologi penelitian ini nanti dari para dosen masing-masing, dosen pengampu mata kuliahnya itu akan membimbing Bapak Ibu untuk mengerjakan sebuah proposal tesis. Nah, proposal tesis ini nanti dari bab 1 sampai bab 3 ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu menyusun tugas proposal tesis ini, nanti bisa langsung dijadikan judul untuk tesis yang di semester 2 Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu belum berkenan menggunakan judul yang telah dibuat di semester 1 itu bisa menggunakan atau bisa mengganti judulnya di semester 2. Kalau saya sarankan, nanti di semester 1 di tugas metodologi penelitian ini, nanti Bapak Ibu benar-benar menyusun proposal tesis agar nantinya lebih cepat ketika akan sidang proposal di awal semester 2. Kalau mungkin kan misal di semester 1 kita udah menyusun proposalnya, jadi kita di awal semester 2 udah bisa sidang. Namun apabila Bapak Ibu belum seret dengan apa namanya, dengan judul tesis yang sudah dibuat di semester 1, ya itu berarti bisa membuat judul lagi di awal semester 2. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk 6 bulan perkuliahan dan 6 bulan untuk masa penyusunan tesis. Namun Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa lulus lebih cepat karena kan perkuliahan itu semuanya sudah diambil di semester 1 dan di semester 2 itu Bapak Ibu selama waktu 6 bulan itu mengerjakan tesis. Ya kalau memang orangnya sangat semangat untuk segera selesai biasanya 3 bulan atau 4 bulan sudah selesai. Begitu itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti eh, sisa bulan yang selanjutnya itu Bapak Ibu bisa tenang untuk menunggu wisudanya tanpa harus ada beban tesis ataupun beban mata kuliah yang belum diambil. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu itu bisa selesai di kurang kurang dari 12 bulan. Begitu. Namun bagaimana Mbak kalau misal saya apa namanya di 12 bulan belum selesai? Nah, itu juga tergantung dengan mahasiswanya. Kita kembalikan ke mahasiswanya. Biasanya kalau mahasiswa rajin mengikuti perkuliahan, kemudian mengerjakan tugas dan tesisnya bisa selesai tepat waktu, itu insya Allah di 12 bulan itu sudah selesai Bapak Ibu. Begitu ya.
Kak, ini slide-nya udah berganti belum? Hmm. Hmm. Mohon izin Bapak Ibu, ada kesalahan di saya. Kita berfokus pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di dalamnya, kita berfokus pada pasal 4 yang poin A, proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka jarak jauh termasuk daring atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Jadi Bapak Ibu terkait dengan perkuliahan RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri, itu memang dari Kementerian Pendidikan itu harus hybrid learning, online dan kombinasi offline. Namun apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti perkuliahan secara offline, itu bisa dilaksanakan secara online saja. Karena kan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula pun mengetahui para mahasiswa Magister Manajemen itu sebagian besar itu merupakan seorang pekerja ataupun yang di siang harinya itu pasti punya kesibukan dan malamnya pasti kan capek apabila harus kuliah ke Semarang kan tidak mungkin. Maka dari itu kami desain untuk perkuliahannya itu malam bisa diikuti secara online saja. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu ke Semarang ataupun bolak-balik dari domisili ke Semarang begitu kan akan tidak efisien begitu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diikuti secara online saja ataupun daring. Biasanya kami untuk kelas itu dilaksanakan dengan Zoom Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menyesuaikan saja ya. Kemudian kita berfokus ke pasal 9. Di ayat 1 itu pada program magister atau magister terapan beban belajar berada pada rentang 54 satuan kredit semester sampai dengan 72 satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester. Nah, Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan sendiri itu saat ini sudah menyediakan, bukan menyediakan, meluncurkan dua peraturan. Yang pertama itu tadi di nomor 41 tahun 2021 dan yang kedua ini di nomor 53 tahun 2023. Nah, yang tadi itu merupakan merupakan gambaran SKS yang nantinya akan ditempuh di Magister Manajemen disesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2021 dan yang ini gambaran terkait dengan SKS yang Bapak Ibu harus tempuh di peraturan yang ada di nomor 53 tahun 2023. Di sini tertera ada 55 SKS Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena walaupun Kementerian Pendidikan sudah memberikan dua peraturan ini di insya Allah untuk program periode September 2025 kami tetap menggunakan kurikulum yang pertama. Jadi nanti dengan beban SKS itu hanya 27. Karena yang periode sebelumnya itu di bulan Maret 2025 kami juga masih menggunakan yang peraturan yang pertama ya Bapak Ibu ya dengan 27 SKS begitu. Insya Allah kita akan tetap menggunakan peraturan yang pertama. Namun apabila nanti mengharuskan untuk menggunakan peraturan yang kedua, insya Allah dari Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri sudah siap. Namun eh, akan saya pastikan Magister Manajemen sendiri kita akan menggunakan kurikulum yang pertama dengan beban total SKS itu hanya 27. 6 bulan perkuliahan dan 6 bulan untuk masa penyusunan tesis. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, terkait dengan konsentrasi di Magister Manajemen sendiri, kami ada 4 konsentrasi Bapak Ibu. Di manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen strategi.
Ada beberapa calon mahasiswa itu menanyakan manajemen di luar konsentrasi yang kami tawarkan. Nah, mohon maaf kami belum membuka konsentrasi tersebut karena di Fakultas Ekonomi sendiri di Prodi Magister Manajemen kami hanya membuka untuk konsentrasi itu di bidang ekonomi dan bisnis. Maka dari itu untuk manajemen pendidikan, manajemen rumah sakit, atau manajemen K3 itu belum kami buka. Soalnya kan kami di Fakultas Ekonomi Bisnis. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk konsentrasi sendiri Bapak Ibu bisa milih sesuai dengan passion ataupun latar belakang dari Bapak Ibu sekalian ya. Mau ngambil sumber daya manusia, keuangan, pemasaran ataupun strategi gitu. Kemudian Bapak Ibu mohon ini ada testimoni dari salah satu lulusan kami. Ini ada Bapak Eko Marudin SHMM. Gelar MM ini didapatkan di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula dan beliau pun masuk di program RPL Bapak Ibu. Beliau merupakan anggota dari Polisi Republik Indonesia pada staf sumber daya manusia. Bapak Eko Marudin ini lulus di tahun 2023 Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dengan gelar Magister Manajemennya itu bisa menaikkan jabatan Bapak Eko Marudin ini. Begitu. Bapak Eko Marudin ini berasal dari Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya. Perkuliahannya dilaksanakan secara online saja karena perkuliahannya itu malam hari. Jadi Bapak Ibu misal nih, saya pengen kuliah offline Mbak, saya bosen kuliah online terus. Itu diperbolehkan Bapak Ibu. Namun tetap dengan aturan ya Bapak Ibu, karena untuk penyelenggaraan kelas offline sendiri itu minimal mahasiswa harus datang itu 10 mahasiswa dan itu harus ada koordinasi dengan dosen begitu ya. Namun apabila belum bisa memenuhi 10 mahasiswa berarti untuk kelasnya bisa diikuti secara online saja begitu. Selanjutnya seperti dengan yang sudah saya share tadi di video terkait dengan pengenalan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula, terkait dengan MOU ataupun kerjasama dengan kampus luar negeri. Ini kami ada di beberapa negara. Ini ada di kampus AIUM di Malaysia, UITM, Dongsho University, Kyudong University, dan di IU Bangladesh. Dan ada beberapa kampus luar negeri lainnya yang sudah bekerja sama dengan kami. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan mitra ataupun kerjasama ini, insya Allah Unisula terkhususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis sudah menjalin dengan berbagai mitra ataupun berbagai 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 kampus yang ada di luar negeri begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini salah satu foto yang kami ambil ketika kami mengantarkan mahasiswa kami untuk sidang di salah satu kampus luar negeri. Ini yang sebelah kiri, ya, ini sebelah kanan, mohon maaf Bapak Ibu. Sebelah kanan ada mahasiswa kami di jurusan S2 Akuntansi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Beliau ini sidang seminar proposal itu di kampus luar negeri, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, kami untuk sidangnya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada sidang seminar proposal dan yang kedua ada sidang seminar hasil. Nah, sidang-sidang ini nanti ada dua juga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa dilakukan secara online ataupun secara offline. Nanti bisa mengajukan saja terkait dengan sidangnya akan dilaksanakan dengan cara bagaimana. Kalau misal nanti secara online berarti nanti bisa bergabung di Zoom, nanti akan hadir Bapak Ibu sendiri, kemudian pembimbing satu pembimbing dan ada dua dosen penguji. Terkait dengan nanti Bapak Ibu ingin sidang seperti Bapak yang ada di foto ini kan sidangnya di luar negeri, jadi nanti bisa koordinasikan saja dengan dosen pembimbing. Saya ingin sidang di kampus ini dan nanti terkait dengan sidangnya entah itu di sidang seminar proposal ataupun sidang seminar hasil begitu Bapak Ibu. Nanti bisa diajukan saja. Itu nanti untuk sidang yang dilaksanakan di luar negeri nanti Bapak Ibu akan untuk dosen pembimbingnya tetap sama dari Indonesia dari Fakultas Ekonomi Bisnis, namun untuk pengujinya itu dari dosen yang ada di kampus yang Bapak Ibu tuju. Jadi nanti untuk pengujinya ada dua. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk sidang offline yang dilaksanakan di kampus Unisula, itu nanti Bapak Ibu untuk dosen pengujinya tetap dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi untuk dosen yang dari luar negeri itu ketika Bapak Ibu eh, mengajukan sidang yang dilaksanakan di luar negeri begitu.
Nah, ini juga salah satu foto yang di yang kami dapatkan. Ini mahasiswa kami yang sebelah kiri Bapak Ibu itu Mr. Ong namanya. Beliau ini merupakan mahasiswa Magister Manajemen yang melaksanakan sidang di salah satu universitas di luar negeri. Mr. Ong ini berasal dari Malaysia Bapak Ibu dan alhamdulillah saat ini sudah lulus di Magister Manajemen Bapak Ibu. Ini yang sebelah kanan itu mahasiswa Magister Akuntansi Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan sidang itu bisa dijadwalkan lah nanti entah itu entah itu akan dilaksanakan kapan itu bisa dikoordinasikan dengan dosen pembimbingnya. Nah, ini juga salah satu fotonya di UNZ University. Nah, kita beralih ke rincian pembayaran atau biaya pendidikan untuk magister manajemen sendiri. Kita berpatokan itu total biayanya dari awal pendaftaran sampai dengan wisuda itu totalnya 35.500.000 Bapak Ibu. Alhamdulillah biaya ini masih sama dengan periode yang Maret. Maret itu masih dengan 35.500.000. Namun di periode September 2024 kami untuk biaya itu masih 29.500.000 Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran dari tim PMB mungkin kami sarankan mendaftar di periode ini untuk meminimalisir ketika ada kenaikan biaya untuk periode depannya. Begitu Bapak Ibu. Untuk pendaftaran sendiri itu di nominal 500.000 Bapak Ibu. Jadi nanti kami sarankan tetap mendaftar di pekan ini atau di bulan ini agar nanti bisa mengamankan kursi karena kami hanya memberikan kursi itu 300 atau setara dengan 6 kelas ya Bapak Ibu. Jadi satu kelas itu ada 50 mahasiswa. Nah, kemudian untuk matrikulasi ini dibayarkan ketika nanti Bapak Ibu sebelum mengikuti matrikulasi. Matrikulasi sendiri itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa di program RPL Magister Manajemen. Entah itu dari S1 Manajemen, entah itu dari S1 Non-Manajemen, wajib mengikuti matrikulasi semuanya. Karena kan di sini juga mengikuti program RPL, maka dari itu walaupun dari lulusan S1 Manajemen tetap harus mengikuti matrikulasi. Kemudian untuk SPP-nya di sini tertera di bulan Oktober. Jadi insya Allah Bapak Ibu perkuliahannya kalau enggak di akhir September itu dilaksanakan di awal Oktober tahun 2025. Jadi nanti untuk awal ini Bapak Ibu bisa menabung terlebih dahulu untuk biaya pendidikannya yang akan dibayarkan di bulan Oktober itu. Dan untuk matrikulasi biasanya kita laksanakan tidak jauh dengan awal perkuliahan. Berarti nanti matrikulasi insya Allah kalau nggak di bulan Agustus dilaksanakan di bulan September, begitu Bapak Ibu. Perkuliahan itu dari bulan Oktober sampai dengan 12 bulan selanjutnya. Nah, di sini terkait dengan biaya Bapak Ibu bisa mencicilnya tiap bulan sesuai dengan yang kami rincikan yang ada di PPT. Namun apabila ingin disetor setiap bulannya 1 juta ataupun langsung 10 juta itu diperbolehkan Bapak Ibu. Mau langsung dibayarkan lunas sebesar 30.500.000 itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Namun untuk biaya wisuda, publikasi jurnal dan TOEFL itu untuk transfernya beda lagi ya Bapak Ibu tidak ke rekening Magister Management. Jadi nanti akan ada rekening dari universitas bukan dari fakultas. Untuk biaya wisudanya sendiri itu di angka 2.800.000, publikasi jurnalnya 1.500.000 dan TOEFL-nya sebesar 700.000. Terkait dengan publikasi jurnal Bapak Ibu, jadi nanti tetap mengerjakan tesis ya Bapak Ibu. Nah, setelah mengerjakan tesis untuk judul tesisnya dan jurnal yang Bapak Ibu publikasikan nanti itu sama juga tidak apa-apa. Nah, untuk publikasi jurnal sendiri, biasanya dari dosen pembimbing itu menyarankan di repositori Unisula ataupun di jurnal ilmiah Unisula, atau ada juga dosen yang menyarankan untuk publikasi jurnal itu di tempat lain, misal di Sinta ataupun di publikasi jurnal yang lainnya. Begitu, jadi nanti terkait dengan publikasi jurnal bisa dikoordinasikan dengan dosen pembimbingnya terkait. Kemudian untuk TOEFL Bapak Ibu, TOEFL ini merupakan program dari universitas yang sifatnya wajib. Jadi misal Bapak Ibu sudah memiliki TOEFL jenjang S2 dengan minimal skor 500, itu belum bisa digunakan di Unisula karena kan kami mewajibkan mahasiswa tetap mengikuti TOEFL di Unisula.
Begitu Bapak Ibu. Misal di tes yang pertama Bapak Ibu belum lolos, itu nanti insya Allah akan ada tes yang kedua. Jadi yang pertama namanya pretest, yang kedua ada namanya post test. Itu. Namun apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan skor 500 nih di pretest, berarti nanti tidak perlu mengikuti post test. Begitu. Untuk TOEFL sendiri dilaksanakan secara online. Jadi semua kegiatan perkuliahan ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan magister manajemen itu bisa dilaksanakan secara online saja dari rumah ataupun dari mana saja tempat Bapak Ibu berada. Jadi untuk total keseluruhan biayanya itu hanya 30.500.000 sampai dengan wisuda. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu terkait dengan pemaparan materi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula sendiri sudah selesai. Sesi yang berikutnya mungkin adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja raise hand dan menghidupkan mikrofonnya ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di room chat. Silakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya langsung agar bisa bertegur sapa dengan saya begitu. Oke, belum ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin akan saya alihkan ke room chat ya Bapak Ibu ya. Oh, mohon maaf tadi tidak ada suaranya. Ya, terima kasih tadi ada yang sudah bilang gitu ya. Baik, ini baik. Apakah Kak El Munawir ini akan bertanya atau bagaimana ya? Oh, tidak. Oke. Oke, baik. Akan saya baca pertanyaan yang ada di room chat terlebih dahulu saja. Dari Kak Yohana Jepara, apakah untuk perkuliahan bisa dilaksanakan secara online, Mbak? Ya, betul. Perkuliahan bisa dilakukan secara online saja. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengikuti perkuliahan, tidak perlu ke kampus untuk mengikuti perkuliahan secara offline karena perkuliahan bisa dilaksanakan secara online saja dari mana saja, dari tempat Bapak Ibu berada begitu ya. Jadi insya Allah tidak akan ada case yang namanya mahasiswa harus mengikuti perkuliahan ke kampus itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi dari dosen, dari fakultas pun tidak ada yang mengharuskan mahasiswa kami mengikuti perkuliahan secara offline. Mohon izin juga Bapak Ibu. Eh, jadi tuh Unisula tuh mahasiswa kami banyak, namun ketika kuliah di kampus itu sedikit. Kenapa? Karena ya sebagian besar mahasiswa kami itu kuliahnya online Bapak Ibu. Maka dari itu biasanya mahasiswa yang kuliahnya online ini hadir ketika wisuda saja. Makanya pas lagi wisuda itu bisa banyak banget, tapi pas lagi kuliah kok sepi. Ya karena mahasiswa kami itu sebagian besar kuliahnya secara online. Begitu Bapak Ibu. Karena kan juga apalagi untuk jenjang yang S2, S3 itu kan pasti sudah memiliki kesibukan lain. Maka dari itu untuk kuliah harus offline itu kan agak ribet apabila ingin dijalankan begitu. Maka dari itu kami mendesain untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara online itu semoga bisa mempermudah Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang S1, S2 ataupun S3 begitu. Kemudian dari Kak Budiono Depok, ini Kak Budiono sendiri sudah mendaftar ya Bapak Ibu ya. Tadi di jam 7 atau jam berapa itu sudah transfer biaya pendaftaran dan alhamdulillah sudah masuk ke dalam grup grup mahasiswa kami. Ada pertanyaan dari Kak Budiono Depok. Untuk mata kuliah yang semester 2, apakah nantinya juga akan diakui pada transkrip nilai? Iya, Kak. Jadi nanti terkait dengan transkrip nilainya, setelah nanti kakaknya selesai mengikuti perkuliahan di RPL Magister Management, itu nanti akan tertera nilainya, Kak. Jadi biasanya itu nilainya akan keluar di 2 bulan ataupun 3 bulan setelah kakak mengikuti perkuliahan. Jadi nanti kemarin saya sempat melihat karena saya admin, saya sempat melihat ataupun eh, memantau grup kelas itu terkait dengan NIM itu pada keluar di bulan ketiga ketika mereka mengikuti perkuliahan. Jadi Bapak Ibu untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja, ya walaupun hanya 3 tahun saja itu bisa diakui, bisa dikonversi ke dalam SKS
ya di semester 2 yang harusnya Bapak Ibu jalani. Namun karena sudah dikonversi, nanti tidak perlu menjalankan lagi. Nanti untuk nilainya insya Allah di range B plus. Jadi nanti tidak perlu khawatir, misal pengalaman kerja saya sedikit, Mbak, gimana dibandingkan sama teman-teman yang lain. Terkait dengan pengalaman kerja yang sedikit, insya Allah tetap nilainya tetap di atas rata-rata. Jadi tidak perlu khawatir, misal, Mbak, saya pengalaman kerjanya hanya 3 tahun aja, apa bisa, tetap bisa, Bapak Ibu. Jadi nanti nilainya tetap di atas rata-rata. Nah, gimana nanti perbedaannya dengan mahasiswa yang memiliki pengalaman banyak, misal ada sertifikasi dan lain-lainnya. Nah, itu terkait dengan sertifikasi, pengalaman kerja, dan dan berkas pendukung lainnya itu nanti akan ada penilaiannya sendiri. Jadi nanti akan ada nilai tambahannya, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti walaupun pengalaman kerjanya walaupun hanya 3 tahun saja, itu untuk nilainya insya Allah di atas rata-rata. Sudah lolos, tidak perlu mengulang begitu Bapak Ibu. Kemudian dari pertanyaan Kak Budiono tadi, selanjutnya eh, jika sudah selesai tidak sampai 12 bulan untuk ijazah terbitnya tetap bersamaan keluarnya saat wisuda. Jika sudah selesai sampai Baik, selanjutnya dari Kak Budiono tadi, jika sudah selesai tidak sampai 12 bulan, berarti misal nih, mahasiswa Kak Budiono ini selesai di 10 bulan. Berarti untuk ijazahnya terbitnya tetap bersamaan keluarnya saat wisuda. Baik, untuk ijazah tetap terbit di saat wisuda ya Bapak Ibu ya. Namun untuk transkrip itu biasanya apabila sudah selesai semuanya terkait dengan beban SKS-nya itu transkrip sendiri sudah bisa keluar semua untuk nilainya. Namun untuk ijazah tetap kami berikan ketika Bapak Ibu wisuda. Namun apabila tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu apabila mengajukan ke fakultas itu juga bisa dipercepat apabila nanti ijazahnya itu dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dikoordinasikan saja dengan admin akademisi kami. Begitu. Ini dari Kak Esti Lestari, mohon maaf Bapak Ibu terkait dengan prodi lain bisa PC admin saja ya karena kan malam hari ini kita berfokus pada program RPL Magister Management. Jadi untuk prodi lain saya skip dulu dari tim PMB kami skip dulu. Terkait dengan prodi lain bisa japri langsung ke admin PMB kami saja agar nanti bisa dipandu terkait dengan pendaftarannya ataupun prosedur yang lainnya. Kemudian ada dari Hana Chandrana. Work file-nya gimana Kak? Aku di Tangerang kerja sitting. Ya. Untuk perkuliahannya bisa dilaksanakan secara online saja Kak. Jadi tidak perlu dari Tangerang Semarang itu tidak perlu. Jadi nanti bisa walaupun ada kerja malam misal nih, ini kan kerjanya shifting tadi katanya. Misal ada shift malam itu kan kuliahnya juga malam kayak itu bagaimana? Nah, misal dari kerja itu bisa disambi, misal sambil kerja sambil mendengarkan itu diperbolehkan Bapak Ibu nanti bisa off cam saja. Namun apabila tidak memungkinkan nanti Bapak Ibu bisa izin kepada dosen ataupun admin perkuliahan yang mengampu yang ditugaskan pada saat itu. Jadi apabila Bapak Ibu nanti izin, nanti bisa mendapatkan record Zoom terkait dengan perkuliahan yang Bapak Ibu berhalangan hadir tersebut. Jadi tidak akan ketinggalan terkait dengan materinya begitu. Kemudian untuk materi biasanya kami share di e-learning kami, yakni di website SIM Unisula. Jadi nanti setiap mahasiswa itu akan mendapatkan akses SIM masing-masing begitu. Jadi nanti tidak perlu khawatir ya walaupun misal nih ada pekerjaan malam-malam gimana Mbak? Tetap bisa diikuti. Kalau bisa disambi ya tetap hadir. Namun apabila tidak bisa ya bisa izin gitu Bapak Ibu. Kemudian dari Kak Sulhan Bandung sudah termasuk wisuda berarti nanti sudah tidak ada biaya lagi. Betul Kak. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi untuk total kita sampai akhir itu sebesar 35.500.000 sudah sampai dengan wisuda TOEFL publikasi jurnal dan biaya pendidikan. Untuk biaya pendidikan sendiri itu ditransfer ke rekening Magister Manajemen, namun untuk biaya wisuda, publikasi jurnal, dan TOEFL itu dibayarkan di rekening lain. Nanti akan kami sampaikan kembali ya, Bapak Ibu.
Nanti itu masuknya ke rekening bagian bahasa dan UPT. Jadi untuk biaya pendidikannya sendiri hanya 30.500.000 beserta dengan biaya pendaftaran. Kemudian untuk sisanya itu masuk ke dalam biaya lain-lainnya. Itu nanti akan disetorkan ke rekening yang berbeda, tidak ke rekening Magister Management dan pendaftaran Unisula begitu ya Bapak Ibu. Untuk biayanya bisa dicicil ya Kak ya. Jadi misal nih gaji saya bisa dialokasikan untuk biaya pendidikan itu per bulannya hanya 1.500.000 Kak, itu bisa, itu diperbolehkan apabila dibayarkan 1.500.000 ataupun 1 juta, atau misal ada rezeki lebih bisa dibayarkan langsung 10 juta atau mau 30 juta langsung juga diperbolehkan Kak, begitu. Namun apabila ingin dicicil ingin dicicil sampai akhir itu diperbolehkan. Yang penting nanti sebelum wisuda Bapak Ibu sudah lunas pembiayaannya. Karena kan dari kami pun apabila pembiayaan entah itu dari biaya wisuda, biaya pendidikan kalau belum lunas kami belum bisa meluluskan mahasiswa begitu. Kemudian dari Kak Budiono kembali ada aktivitas matrikulasi seperti apa ya Kak? Baik. Terkait dengan matrikulasi sendiri kami biasanya melaksanakan di 4 kali ya Bapak Ibu. Itu di manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen strategi. Jadi nanti untuk matrikulasi sendiri kami juga dilaksanakan malam, namun apabila malam tidak bisa kami akan menjadwalkan ulangnya. Itu biasanya di akhir pekan Bapak Ibu. Entah itu jam pagi, siang, ataupun sore nanti akan kami sampaikan kembali. Untuk matrikulasi sendiri ini membahas tentang general perkuliahan yang akan dilalui Bapak Ibu di Magister Manajemen Bapak Ibu ya. Dan nanti membahas ya yang sudah saya sampaikan tadi itu 4 materi itu. Begitu. Kemudian dari Kak Yohana, tapi kalau TOEFL-nya masih ngulang gimana Kak? Oke. Kan tadi saya sudah sampaikan ada 2 kali tes. Yang pertama itu ada namanya pre-test. Ini Bapak Ibu yang sudah kompeten di bahasa Inggris, di TOEFL, di grammar, itu insya Allah skor 500 itu ya mudah lah untuk dicapai di pre-test ini. Namun apabila Bapak Ibu belum lolos, skornya belum memenuhi 500 di pre-test, nanti ada yang namanya KBM. KBM ini dilaksanakan oleh bagian bahasa kami namanya Cilat Unisula. Itu KBM diikuti oleh mahasiswa yang belum lolos di pretest. Jadi nanti tetap mengikuti KBM. Selanjutnya apabila KBM sudah selesai, nanti ada yang namanya post-test untuk mahasiswa yang belum lulus, belum lolos di pretest. Begitu. Namun misal nih, di pretest saya belum lolos, Mbak. Di posttest juga belum lolos. Nah, terkait dengan itu, insya Allah akan kami bantu untuk TOEFL-nya Bapak Ibu ya. Karena kan dari kami pun tidak akan menyusahkan kelulusan mahasiswa. Karena itu juga kan mahasiswa sudah berusaha sebisa mungkin, tapi gimana kok nggak bisa dilulus-lulus. Insya Allah dari fakultas akan membantu Bapak Ibu semuanya. Begitu. Insya Allah tidak akan dipersulit ya Bapak Ibu. Mic-nya mati, Bu. Baik, dari Bapak Budiono, apakah ingin bertanya Bapak? Mohon, silakan. Oh enggak, tadi tak pikir lagi bicara tapi mic-nya kayaknya dimatikan tadi kayaknya. Oh iya, mohon maaf. Oh sekalian aja Bu, mumpung ini. Tadi kalau Ya. kita yang disampaikan Ibu, kita sudah 2 kali tidak lulus, Hmm. lalu kita ikutin KBM, itu KBM apakah muncul biaya lagi ya? Baik, terkait dengan KBM itu sudah include dengan TOEFL itu ya Bapak ya. Jadi nanti tidak ada biaya lain di luar 700.000 itu untuk TOEFL ini. Jadi terkait dengan ya walaupun mahasiswa sudah lolos di pretest, tetap bayarnya 700.000. Begitu. Tidak ada biaya lainnya. Apakah sudah cukup Bapak Budiono? Cukup Bu. Sekalian tadi yang masalah jadwalnya kita kuliah ya, itu Betul. pilihannya apakah ada pilihan atau memang sudah ditetapkan ya jadwalnya?
18 sampai jam 20 atau 20 sampai jam 22 tadi tuh, Bu? Oh baik, terkait dengan perkuliahan sendiri, biasanya kan kami memang menjadwalkan di jam 18.00 atau jam 6 sore sampai dengan jam 7, sampai dengan jam 8. Jam Jadi 8. kan karena setiap mata kuliah itu ada 3 SKS, jadi untuk waktu perkuliahannya itu dalam satu mata kuliah itu dari jam 6 sampai jam 8. Namun apa itu kan berarti selama 2 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kelas yang dilaksanakan di jam 8 berarti selesainya jam 10 malam. Begitu. Namun terkait dengan satuan waktu yang berbeda di WIB, entah itu di WIT, WITA ataupun di luar negeri itu menyesuaikan dengan yang WIB. Ya, misalnya ada kelas jam 8 malam. Berarti kan kalau di Papua itu berbeda 2 jam ya Bapak ya. Jadi nanti mungkin selesai perkuliahannya di jam 12 ataupun jam 11 begitu Bapak Ibu. Begitu. Apakah sudah jelas Bapak Budi? Cukup, Bu Wiwi. Baik dari Kak kembali ke Kak Hana Chandrana. Ini masih terkait dengan workfat tadi bagaimana. Nah, akan saya sampaikan kembali terkait dengan lingkungan kerja ya. Itu dengan kerja shift itu bagaimana. Padahal kan kalau shift itu ada kerja pagi, siang, sore, entah malam, itu kan juga tidak menentu. Nah, untuk perkuliahan kami tetap mematok di jam 6 dan jam 8 malam. Namun apabila Bapak Ibu berhalangan hadir, karena entah itu ada kesibukan lain, entah itu masih ada pekerjaan, itu apabila pekerjaannya bisa disambi, ya disambi saja. Namun apabila tidak bisa, nanti bisa izin dan koordinasi kepada admin perkuliahan ataupun ke dosen yang bersangkutan, agar nantinya tidak di alfa, begitu ya. Terkait dengan materi ataupun record Zoom itu tetap akan kami berikan di SIM Unisula, di SIM masing-masing, ataupun kami share biasanya di dalam Google Drive dan itu linknya kami share di dalam grup kelas masing-masing. Begitu jadi nanti tidak, insya Allah tidak akan ketinggalan terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Begitu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu izin tetap bisa melihat rekordan gitu. Jadi tidak tertinggal ya tentang materi, tentang pemahaman yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen begitu. Untuk kuliahnya dilaksanakan secara online saja ya, Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu khawatir saya gimana, saya tadi katanya kuliahnya hybrid learning, tapi kok ini online saja. Bisa dilaksanakan secara online saja itu untuk memudahkan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi dari pihak kampus tidak akan tidak akan ada yang menyulitkan mahasiswa untuk mengharuskan ke kampus itu tidak ada. Jadi nanti bisa dilaksanakan secara online saja. Begitu ya Kak Hana Cendrana. Iya, insya Allah dari pihak kampus tidak akan mempersulit untuk terkait dengan pembelajaran ataupun proses-proses lain terkait dengan Magister Manajemen Unisula. Insya Allah akan kami bantu dari tenaga pendidik, dari dosen dan yang lainnya. Insya Allah akan kami bantu begitu. Kemudian dari Kak Ardi Taher, ini asalnya dari Sleman, Sleman, Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja di bidang apa saja yang diakui dan sertifikasi seperti apa? Baik, terkait dengan pengalaman kerja yang diakui, sebenarnya dari Kementerian Pendidikan sendiri apabila mengambil jurusan manajemen berarti harus di bidang manajemen. Namun karena terkait dengan prosedur ataupun panduan yang di setiap universitas itu berbeda-beda, dari Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri di Prodi Magister Manajemen kami tidak memberi batasan mahasiswa harus harus memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen. Jadi apabila Bapak Ibu saya mempunyai bidang usaha sendiri, Mbak. Saya merupakan seorang wirausaha itu diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menyertakan akta pendirian perusahaannya apabila sudah berbadan hukum. Namun apabila belum berbadan hukum nanti bisa meminta surat surat kepemilikan usaha yang ditandatangani oleh kepala kelurahan ataupun kades begitu ya. Eh, jadi tidak melulu di bidang manajemen saja.
Jadi nanti bisa pengalaman kerja di bidang-bidang lainnya. Entah itu saya sebagai QC, entah itu saya sebagai apa ya, yang lainnya pokoknya yang di bidang di luar bidang ilmu manajemen itu diperbolehkan untuk pengalaman kerjanya. Kemudian untuk sertifikasinya itu seperti apa? Nah, untuk sertifikasi sendiri itu kami berpatokan yang berlisensi ya Bapak Ibu ya. Jadi misal nih Bapak Ibu ada sertifikasi BNSP terkait dengan manajemen itu bisa disertakan. Ataupun yang tidak berlisensi, misal nih kayak ya se setara dengan sertifikasi yang Bapak Ibu dapatkan ketika sedang bekerja itu dilampirkan juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Entah itu jadi narasumber ataupun jadi eh, peserta itu bisa dilampirkan saja. Jadi nanti terkait dengan sertifikasi yang Bapak Ibu miliki ketika sedang bekerja itu bisa dilampirkan agar nanti bisa menambah nilai konversi yang Bapak Ibu dapatkan nantinya begitu. Selanjutnya dari Kak Mulyati, apakah semua dosennya berasal dari Unisula? Baik dari Kak Mulyati sendiri. Alhamdulillah untuk Magister Manajemen kami tetap dosen dari Unisula ya Bapak Ibu ya, karena kan ini sudah jenjang magister. Jadi kami alhamdulillah untuk dosen sendiri, kami guru besar juga Fakultas Ekonomi itu di bidang ilmu manajemen itu yang terbanyak dari prodi-prodi lainnya. Untuk dosen pengampunya tetap dari bidang ilmu manajemen begitu. Namun untuk yang setara dengan S1 itu memang ada dosen praktisi dari luar, itu biasanya ada kuliah yang dari luar, dosen dari luar. Namun untuk jenjang magister itu dengan dosen Unisula semua. Begitu Bapak Ibu. Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis semua. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk yang ada kan tadi terkait dengan keagamaan itu biasanya kita juga eh, mengundang dosen itu dari fakultas lain begitu, namun tetap dari Unisula begitu Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi kepada Kak Adri Taher untuk pengalaman, oh, mohon maaf, sudah saya jawab tadi ya. Dari Kak Dindin Hairudin, saya kan sudah kuliah prodi pedagogi tinggal ujian tesis. Apa boleh mendaftar di manajemen di kampus lain? Ini maksudnya bagaimana ya Kak Dindin Hairudin? Apa boleh mendaftar di manajemen Maksudnya, di kampus lain itu bagaimana Kak? maksudnya anu Mbak, kalau saya kan sudah di Universitas Pancasila Tegal, Iya. misal mau kuliah lagi, misalnya biar gelarnya dua, apakah boleh ya? Baik, sebelumnya ini Pak Didin untuk yang di kampus lain ini juga S2 atau bagaimana? Ya betul S2. Betul, oke. Berarti S2 ini masih berjalan ya Bapak ya? Masih terakhir ya. Oke, bisa Bapak bisa mengikuti di program RPL Magister Management. Bapak sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun? Sudah, saya Oke. kerja berarti Iya, sudah bisa mendaftar Bapak. Karena iya kami tahun. tidak membatasi mahasiswa begitu. Bagaimana Bapak? Iya, iya, iya. Paham, paham. Udah. Oke, iya. Terima, Jadi nanti Bapak Dindin Herudin bisa langsung saja japri admin terkait dengan pendaftarannya ya, agar kami bantu terkait dengan prosedur ataupun panduan yang selanjutnya gitu. oke, oke. Terima Baik, kasih. terima kasih kembali Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu, misal saya sudah kuliah di, misal S2-nya di kampus A dan ingin mengambil Magister Manajemen di kampus Unisula, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Misal Bapak Ibu kuliah langsung Magister, semuanya Magister ada tiga kampus itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Namun yang dipermasalahkan apabila Bapak Ibu ada eh, masih menjadi mahasiswa di kampus lain, tapi posisi Bapak Ibu kayak udah nggak pernah kuliah, tapi belum mengundurkan diri, itu biasanya apabila ingin mendaftar di kampus lain, itu namanya tidak bisa terdetek di Dikti. Jadi terkait apabila Bapak Ibu eh, belum mengurus pengunduran diri di kampus yang sebelumnya, ingin mendaftar di kampus Unisula, itu dimohon bisa mengurus pengundurannya diri terlebih dahulu agar nanti datanya bisa kedetek di Dikti begitu ya. Namun dengan case dari Pak Didin Herudin ini bisa bisa banget malah Bapak. Yang mahasiswa kemarin itu Bapak, mohon izin.
itu ada dari angkatan 81, jadi di periode Maret 2025 ya Bapak Ibu. Karena kan nanti Bapak Ibu ini di angkatan 82 untuk periode, sebentar Bapak Ibu, baterai saya lemah. Mohon maaf. Nah, jadi nanti Bapak Ibu apabila masuk di periode September 2025 ini akan masuk di angkatan 82. Nah, untuk cerita yang dari angkatan 81 Bapak Ibu, beliau ini masih muda, ya tergolong muda, itu mendaftar di Magister Manajemen angkatan 81 di periode September 2002, periode Maret 2025. Beliau juga sedang mengikuti perkuliahan S3 di UGM dan ingin mengambil S1 Manajemen di Unisula. Itu diperbolehkan. Ya, apabila dari segi mahasiswanya sanggup, ya mengapa tidak? Begitu. Jadi dari kami tidak membatasi apabila mahasiswa ingin mengikuti perkuliahan di berbagai kampus ataupun di berbagai jenjang pendidikan. Gitu. Kemudian dari Kak Yohana kembali, Kak terkait surat pengalaman kerja yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran jika selama 3 tahun itu kerjanya beberapa kali berpindah-pindah, apakah harus melampirkan semua paklaring tersebut? Pak, baik. Terkait dengan surat pengalaman kerja, surat jadi itu di kami namanya surat keterangan kerja. Jadi Bapak Ibu apabila saat ini sedang bekerja di perusahaan, nanti bisa mengajukan surat keterangan kerjanya itu ke atasannya langsung, begitu agar nanti mendapatkan izin belajarnya ya, begitu. Itu walaupun misal Bapak Ibu di perusahaan terakhir ini baru 1 tahun, itu nanti bisa menyertakan SKK 1 tahun itu tidak apa-apa. Jadi nanti untuk yang pengalaman kerja yang sebelumnya itu nanti masuk ke dalam daftar riwayat hidup. Namun untuk SKK tetap dengan di posisi yang Bapak Ibu tempati saat ini. Ya walaupun hanya 1 tahun saja. Begitu jadi terkait dengan surat pengalaman kerja nanti Bapak Yohana atau Kak Yohana ini melampirkan yang dari perusahaan yang terakhir atau saat ini ditempati begitu ya. Tidak perlu melampirkan paklaring semua paklaring dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi terkait dengan perusahaan yang sebelumnya itu nanti bisa dimasukkan ke dalam daftar riwayat hidup itu nama. Kami nanti akan memberikan formatnya Bapak Ibu ya terkait dengan surat keterangan kerja, kemudian daftar riwayat hidup. Jadi nanti akan admin beritahulah terkait dengan prosedur ataupun panduan untuk selanjutnya terkait dengan pemberkasan. Begitu. Jadi nanti bisa melampirkan surat keterangan kerja yang terakhir saja ya Bapak Ibu begitu. Selanjutnya dari Kak Sulhan Bandung, kalau sebelumnya sudah kuliah MM di kampus lain, nanti persyaratan daftarnya apa ya? Baik, terkait dengan ini Kak Sulhan ini kuliah di kampus lain ini posisi sudah lulus atau berhenti di tengah jalan atau bagaimana ya? Kalau apabila Kak Sulhan ini berhenti di tengah jalan, kami belum bisa menerima mahasiswa transfer. Namun apabila Kak Sulhan ini ingin mendaftar di RPLMM Unisula, berarti tetap mengikuti perkuliahan dari semester 1. Begitu. Jadi eh, karena kami belum bisa menerima mahasiswa transfer, jadi misal pun nanti ada transkrip nilai dari S2 dari kampus lain, Magister Manajemen di kampus lain, itu kami belum bisa menerima transkrip tersebut. Jadi tetap mengikuti perkuliahan dari awal. Terkait dengan persyaratan pendaftarannya, tetap sama dengan mahasiswa yang lainnya, Bapak Ibu ya. Syaratannya pun sudah biasa kami share di dalam grup. Apabila kurang jelas, nanti bisa PC admin saja Kak Sulhannya agar nanti bisa disampaikan terkait apa yang pertanyaan belum terjawab. Begitu. Atau Kak Sulhan ingin bertanya langsung pada malam hari ini atau bagaimana? Karena pertanyaan yang terakhir ini dari Kak Sulhan. Iya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali atau sudah cukup? Udah cukup, Mbak. Oke, siap Pak Dini Herudin. Baik, biasanya saya kalau membuka webinar untuk Register Management selesainya di setengah 10, Bapak Ibu. Mungkin karena malam hari ini yang join lebih sedikit, maka dari itu pertanyaan lebih sedikit dan selesainya lebih cepat. Ini setengah 9 udah selesai. Maaf, Kak. Namun, Berarti
Baik, Kak Jadi Sulhan. kalau misalkan, iya, jadi kalau misalkan tidak bisa transfer atau Mohon semacam maaf, apa Kak, itu ini nanti, suaranya terlalu kecil. halo, Ya, halo. kalau misalkan memang nggak bisa berarti nanti persyaratannya tetap pakai yang itu ya, pengalaman kerja ya. Betul. Jadi nanti karena kami belum bisa menerima mahasiswa transfer, jadi tetap untuk persyaratannya dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Kakaknya sudah ada pengalaman kerja minimal 3 tahun? Sudah, sudah. Baik, berarti sudah memenuhi syarat pendaftar di program RPL. Begitu ya. Nanti Baik. bisa bila ingin daftar langsung japri di salah satu admin kami. Jangan di Kami kan ada 10 admin ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa fokus di salah satu admin saja agar nanti tidak bingung ketika konfirmasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Diusahakan tetap dengan satu admin saja. Begitu. Sudah cukup Bapak Sultan? Oke, sepertinya sudah. Baik Bapak Ibu, apabila ada Bu, yang... terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu, apabila ingin ada pertanyaan kembali, mungkin bisa langsung diajukan, entah itu dari raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Saya masih menerima pertanyaannya. Begitu. Oke, dari Kak Hana Chandrana. Syarat daftarnya dan langkah-langkahnya bagaimana kalau dari sekarang? Baik, mungkin setelah ini Bapak Ibu apabila sudah mantap untuk mendaftar, itu nanti bisa langsung japri admin saja. Saya ingin mendaftar agar nanti bisa dipandu terkait dengan prosedurnya bagaimana. Kalau untuk yang awal itu Bapak Ibu tetap melakukan biaya pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan kami arahkan untuk mengisi berkas. Berkas tersebut itu isinya ada daftar riwayat hidup, surat keterangan kerja, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu juga akan melengkapi data dikti dan akan kami masukkan ke dalam grup mahasiswa. Dan kemudian untuk selanjutnya bisa menunggu terkait dengan asesmen. Biasanya kami laksanakan asesmen itu kalau nggak di bulan Juli, Agustus, September. Begitu Bapak Ibu. Begitu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mendaftar, langsung saja japri admin. Begitu ya Bapak Ibu. Masih dari Kak Hana Chandrana. Asesmennya ngapain aja? Ya, dari tadi belum ada yang nanyain asesmen itu bagaimana. Baik Bapak Ibu, jadi asesmen ini merupakan bukan salah satu, merupakan ujian yang harus Bapak Ibu lewati ketika mendaftar di RPL Magister Management. Nggak hanya di program RPL saja, program reguler juga ada yang namanya asesmen. Nah, asesmen di sini Bapak Ibu, jadi diusahakan Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, karena di luar itu Bapak Ibu belum bisa mendaftar di program ini. Karena yang kami akui itu pengalaman kerja minimal 3 tahun ya. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu asesmen itu ada 2 tahap. Yang pertama ada wawancara dan yang kedua itu ada tes TPA. Wawancara sendiri itu biasanya satu mahasiswa itu 10 sampai dengan 15 menit membahas tentang latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja dan pekerjaan yang saat ini Bapak Ibu jalani. Begitu. Nah, di wawancara ini nanti akan dimasukkan dalam sebuah breakout Zoom. Itu nanti secara kelompok ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada tim asesornya sendiri-sendiri. Tiap kelompok itu ada yang 10 sampai 15 orang. Begitu. Jadi nanti secara bergantian. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah wawancara, biasanya wawancara itu dilaksanakan di malam hari ya Bapak Ibu ya. Dan untuk selanjutnya itu ada wawancara dan kemudian ada tes TPA. Tes TPA ini merupakan tes potensial akademik. Ini berbentuk soal yang jumlahnya itu pilihan pilihan ganda sebanyak 50 butir. Nah, ada soal tentang penjumlahan, bahasa Inggrisnya. Tapi ini hanya bahasa Inggris dasar saja, jadi Bapak Ibu insya Allah bisa mengerjakannya. Dan ada beberapa pertanyaan yang lainnya. Pokoknya itu dalam tes TPA hanya ada 50 butir pertanyaan dengan pilihan ganda. Begitu. Untuk tes TPA sendiri itu biasanya kami ada tenggat waktu itu 3 kali 24 jam Bapak Ibu. Jadi nanti misal Mbak saya belum bisa ngerjain di hari pertama Mbak, apa bisa di hari berikutnya? Bisa Bapak Ibu. Jadi nanti untuk tenggat waktunya itu 3 kali 24 jam biasanya begitu.
Untuk tes TPA sendiri Bapak Ibu itu hanya bisa login satu kali ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan kalau udah mau ngerjain ya tetap mengerjakan, jangan sampai ditinggal-tinggal karena itu ada waktunya. Begitu. Jadi nanti apabila sudah login itu tetap dilaksanakan, tetap diselesaikan sampai akhir. Jangan tiba-tiba di pertengahan berhenti karena itu ada waktunya. Begitu. Jadi diusahakan dalam posisi kayak saya sudah free nih, saya mau ngerjain tes TPA-nya sekarang, begitu ya. Jadi jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa terkait dengan pengerjaan tes TPA. Namun untuk tes TPA sendiri, insya Allah Bapak Ibu bisa semuanya lolos karena ini juga kan eh, salah satu prosedur yang harus diikuti Bapak Ibu. Namun insya Allah tetap bisa lolos ya Bapak Ibu ya. Karena kan semua yang sudah melakukan biaya pendaftaran pun itu insya Allah sudah bisa dinyatakan menjadi mahasiswa gitu. Jadi terkait dengan asesmen ini untuk memenuhi persyaratan ataupun prosedur pendaftarannya saja. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya ya Kak ya. Kemudian ada pertanyaan kembali. Berarti startnya di Oktober ini ya, betul. Jadi nanti untuk start perkuliahan memang di bulan Oktober awal ataupun di akhir September 2025 ya Kak ya. Namun untuk matrikulasi asesmen itu dilaksanakan sebelum bulan September ataupun Oktober. Begitu. Nanti akan kami hubungi kembali terkait dengan itu. Jadi ini kan masih bulan April ya Bapak Ibu ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus masih ada ya 4 sampai 5 bulan lagi untuk persiapan perkuliahan, entah itu dari segi biaya, segi mental dan lain-lainnya, begitu. Jadi nanti bisa eh, bisa menabung untuk biaya pendidikannya, begitu. Apabila sudah mendaftar di pekan ini ataupun di bulan ini, begitu. Namun tetap untuk perkuliahan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti Bapak Ibu masuk di periode ganjil ya Bapak Ibu ya. Karena yang periode Maret kemarin itu masuk di periode genap dan periode nanti itu di bulan September atau Oktober itu di periode ganjil. Nanti masuknya bersamaan dengan jenjang D3, S1, S2, S3. Karena tuh untuk jenjang S2 sendiri kami insya Allah membuka di setiap eh, periode. Namun juga tidak menutup kemungkinan kami tidak membukanya. Namun alhamdulillah dari sebelum-sebelumnya kami membuka di setiap periode. Jadi ganjil genap kami tetap menerima mahasiswa untuk jenjang S2. Namun untuk S1 dan D3 dan periode-periode lainnya, untuk jenjang lainnya itu kami membuka hanya di periode ganjil saja. Begitu Kak. Kemudian dari Kak Adri Taher, ini ada pertanyaan kembali. Adri Taher Sleman, untuk konsentrasi strategi, apakah memungkinkan untuk ke arah manajemen strategi sustainability? Terkait dengan manajemen strategi ya Kak ya, manajemen keberlanjutan. Insya Allah akan membahas tentang itu juga ya Kak. Jadi nanti sustainability di perusahaan atau di sebuah organisasi, insya Allah akan membahas terkait dengan itu. Ini juga membahas tentang strategi bagaimana seorang menjadi menjadi manajer di sebuah perusahaan, begitu. Jadi ini juga bersangkutan dengan kegiatan operasional dan lain-lainnya, begitu. Karena kan mengatur sebuah strategi, begitu, manajemen strategi itu. Namun Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan di manajer manajemen pun Bapak Ibu walaupun mengambil di salah satu konsentrasi tersebut, Bapak Ibu tetap mendapatkan materi di konsentrasi yang lainnya. Ya, kalau misal Bapak Ibu mengambil di konsentrasi manajemen strategi, berarti di manajemen strategi tersebut Bapak Ibu lebih didetailkan, begitu ya. Namun tetap mendapatkan materi-materi lain di konsentrasi manajemen yang lainnya. Apakah ada program beasiswa? Dari Magister Manajemen sendiri kami menyediakan program beasiswa. Namun tetap ada kualifikasinya dan ada tesnya ya Bapak Ibu ya terkait dengan beasiswa nanti bisa menghubungi admin karena itu ada beberapa program yang kami tawarkan untuk beasiswanya sendiri. Namun itu juga ada kualifikasi, kemudian ada kuotanya, kemudian juga ada berapa perolehan terkait dengan beasiswanya nantinya begitu. Tapi untuk yang beasiswa tahfidz itu kami 100%. Jadi untuk biaya pendidikan itu gratis, namun itu untuk kuotanya itu hanya satu Bapak Ibu.
Dan itu pun ada beberapa mahasiswa yang tertarik. Jadi tidak hanya satu. Padahal untuk beasiswa untuk yang TAFID ini itu ada kuotanya. Tidak bisa semuanya lolos di program beasiswa ini. Begitu. Jadi nanti terkait dengan beasiswa bisa langsung saja japri admin ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu, apakah ada yang dipertanyakan kembali atau pertanyaan yang sudah saya jawab itu masih ada eh, beberapa yang belum bisa dipahami itu bisa dipertanyakan kembali Bapak Ibu sebelum saya menutup sesi webinar pada malam hari ini. Ya kapan lagi bisa bisa melakukan tanya jawab langsung dengan tim PMB gitu kan. Sebenarnya Bapak Ibu apabila ingin konsultasi secara japri lewat WhatsApp, itu secara PC itu boleh Bapak Ibu, apabila ingin telepon pun boleh, atau ingin bertanya langsung ketika sesi webinar juga diperbolehkan. Begitu Bapak Ibu. Baik, sekarang masih 8:30 Bapak Ibu. Apakah masih ada yang dipertanyakan kembali atau sudah cukup Bapak Ibu ya? Baik, mungkin sudah cukup Bapak Ibu terkait dengan sesi tanya jawab pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah diajukan dari awal sampai akhir ini terkait dengan program RPL Magister Management. Eh, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari awal sampai detik ini untuk menyimak terkait dengan kupas tuntas program perkuliahan RPL Magister Management. Eh, Mungkin kita akan bertemu kembali di sesi webinar yang selanjutnya ataupun bisa langsung PC saja ke admin atau mau konsultasi secara telepon itu diperbolehkan untuk agar lebih jelas untuk memantapkan hati untuk bisa mendaftar begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin akhir kata nanti apabila ingin melakukan pendaftaran bisa langsung saja japri ke admin agar nanti bisa kami bantu terkait dengan prosedur yang akan dilaksanakan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri webinar pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.